Ya, selamat pagi untuk anak-anak SD dan MI. Hari ini kita membahas tentang soal matematika tryout SD ya, SD MI. Untuk yang pertama itu nomor 31, di mana ada seorang petugas survei hewan di sebuah pasar hewan mencatat terdapat 3.276 ekor burung dan 1.007 ayam yang dijual. Jumlah burung dan ayam yang dijual di pasar tersebut adalah, di sini anak-anak akan menjumlahkan, di mana 3.276 itu adalah burung dijumlahkan dengan 1.007 ekor ayam. Tinggal menjumlahkan, maka hasilnya adalah 4.283. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Kemudian nomor 32 yaitu hasil dari 87 ditambah dengan negatif 145 dikurangi negatif 305. Nah, di sini kita menggunakan konsep penjumlahan pada bilangan ya. Dimana yang pertama 87 ditambah dengan negatif 145 kemudian dikurangi dengan negatif 305. Nah, ini anak-anak harus melihat di sini ada penjumlahan dan pengurangan. Di sini artinya positif dikali dengan negatif, maka hasilnya akan menjadi negatif. Di sini juga sama, negatif dikali negatif hasilnya menjadi positif. Nah, di sini ada pengurangan dan penjumlahan. Siapa yang dikerjakan? Yang di depan dahulu, karena mereka sama-sama di sini kuatnya. Maka 87 dikurangi 145 yaitu negatif 58 ditambah dengan 305, maka hasil akhirnya adalah 247. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Selanjutnya untuk nomor 33 yaitu suhu di dalam sebuah kulkas adalah negatif 2 derajat Celcius. Pada saat mati lampu, suhu di dalam kulkas naik 3 derajat Celcius setiap 5 menit. Setelah lampu mati 15 menit, suhu di dalam kulkas adalah, untuk mengerjakannya nomor 33 ini kenaikan yaitu 3 derajat Celcius ini untuk setiap 5 menit. Maka ketika 15 menit kenaikannya menjadi 3 dikali 3 derajat Celcius yaitu 9 derajat Celcius. Mula-mula suhunya adalah negatif 2 derajat Celcius, kemudian kenaikannya berarti ditambah 9 derajat Celcius, maka hasilnya adalah 7 derajat Celcius. Jadi jawabannya adalah yang C. Dan untuk nomor 34 yaitu hasil dari 24 dibagi 6 dikali 2 dikurangi negatif 5 ya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Yaitu 24 dibagi 6 dikali 2 dikurangi negatif 5. Nah, di sini ada pembagian, ada perkalian maupun ada pengurangan. Nah, untuk perkalian dan pembagian itu yang dikerjakan yang di depan dulu siapa? Itu di sini adalah 24 dibagi 6, itu diselesaikan dulu, hasilnya 4, kemudian dikali 2. Di sini ada pengurangan dengan negatif ya, artinya kan perkalian negatif ketemu negatif jadi positif. Nah, kemudian di sini ada perkalian dan penjumlahan, yang dikerjakan perkalian dulu. 4 dikali 2 itu 8 tambah 3, hasilnya berapa? 8 ditambah 5, jadi hasilnya adalah 13. Jawabannya yang paling tepat adalah yang D. Selanjutnya untuk nomor 35, dimana ini ada FPB dan KPK. Nah, yang pertama untuk 6 kita menggunakan pound faktor, dibagi 2 itu 3, maka 6 itu sama dengan 2 dikali 3. Kemudian untuk 10 dibagi 2 itu 5, sama dengan 2 dikali 5. Kemudian untuk 14 dibagi 2 yaitu 7, maka 2 dikali 7. Inilah faktor-faktornya ya.
Maka yang pertama di sini FPB, faktor persekutuan terbesar. Itu silakan dicari yang sama pangkat terkecil. Jadi di sini yang sama hanya 2. Maka FPB-nya adalah 2. Kemudian kalau KPK, kelipatan persekutuan terkecil, dicari faktor yang sama pangkat terbesar. Di sini 2, pangkatnya hanya 1 semua. Kemudian dikalikan dengan faktor yang tidak sama di sini. Jadi dikali 3, dikali 5, dan dikali 7. Nah, itu KTK-nya ketemu 210. Jadi jawaban yang paling tepat dari soal ini adalah yang C. Selanjutnya untuk nomor 36, di mana toko cahaya elektrik mempunyai persediaan 32 bola lampu merah, 72 bola lampu hijau, dan 48 bola lampu kuning. Semua bola lampu tersebut dimasukkan ke dalam beberapa kotak dengan jumlah sama banyak untuk setiap warnanya. Banyak bola lampu warna kuning pada setiap kotak adalah, nah ini hubungannya dengan FPB kalau untuk membagi bola lampu itu ke dalam beberapa kotak. Ya, caranya sama, itu 32 kita cari faktor-faktornya, dibagi 28, dibagi 24, dibagi 22 sama dengan 2 pangkat 5. Kemudian untuk 72 dibagi 2 36, dibagi 2 18, dibagi 2 9, dibagi 3 3. Itu sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Kemudian yang terakhir yaitu 48, itu dibagi 2 24, dibagi 2 12, dibagi 2 6, dibagi 2 3. 48 itu 2 pangkat 4 dikali 3. Nah, pertanyaannya di sini ya, untuk membagi menjadi beberapa kotak itu yang dicari apa? FPB, faktor persekutuan terbesar. Carilah faktornya yang sama dan pangkat terkecil. Di sini ada 2 pangkat 5, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Itu kan sama-sama 2. Maka kita ambil pangkat yang terkecil yaitu 2 pangkat 3. Jadi sama dengan 8. Jadi untuk jawaban bola lampu warna kuning pada setiap kotak adalah 8 buah. Yang paling cocok adalah yang C. Untuk nomor 37, yaitu pecahan paling sederhana, berarti harus membuat menjadi pecahan yang tidak bisa disederhanakan lagi. Di mana 39/51 anak-anak mencari bisa dibagi berapa. Contohnya misal dibagi 3. Ya. Maka di sini hasilnya 13. Kalau ini dibagi 3 1 2 1 17. Nah, 13 dengan 17 sudah tidak bisa dibagi lagi. Maka inilah namanya pecahan paling sederhana, yaitu 13/17. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Selanjutnya untuk nomor 38, yaitu hasil dari 4/3/4 dikurangi 1/4/15 dikurangi 2/3. Nah, kita bisa merubahnya nomor 38 ini menjadi pecahan biasa, yaitu di sini 4 dikali 4 16, 16 ditambah 3 jadi 19/4 dikurangi 1 kali 5 5 ditambah 4 jadi 9/5. Kemudian dikurangi 2/3. Karena di sini penjumlahan dan pengurangan di mana penyebutnya berbeda semua, maka kita samakan penyebutnya. Kita kerjakan yang depan dulu, yaitu 4 dan 5, KPK-nya di 20. Nah, 4 biar menjadi 20 berarti dikali 5. Bawah dikali 5, atas juga dikali 5. Jadi 19 kali 5 itu adalah 95. Kemudian untuk di sini 5 biar menjadi 20 dikali 4, maka di atas yang 9 dikali 4 juga 36. Maka kita kerjakan dulu, ketemu di sini adalah 59/20.
20 dikurangi 2/3. Nah, di sini kita samakan lagi penyebutnya. 20 dengan 3 itu adalah 60. Maka di sini dikali 3 ketemulah 177. Kemudian dikurangi yang di sini dikali 20 yaitu 40. Nah, maka 177 dikurangi 40 adalah 137/60. Nah, setelah ini kita buat menjadi pecahan campuran. Dibagi 60 kan ketemu 2, sisanya adalah 17/60. Nah, di sini sudah tidak bisa disederhanakan lagi, maka inilah jawaban akhirnya ya. Maka yang paling cocok adalah pilihan yang A, yaitu 2 17/60. Selanjutnya untuk nomor 39, Bu Fatimah mempunyai beras 7,25 kg, kemudian nenek memberinya 2/3/4 kg, berarti itu dijumlahkan, kemudian dari jumlah itu sebanyak 25% beras tersebut dimasak untuk kegiatan kerja bakti. Yang ditanyakan adalah beras yang masih dimiliki Bu Fatimah. Berarti yang pertama untuk nomor 39, 7,25 kg ditambah dengan 2/3/4 kg. Ini kita selesaikan dulu, yaitu sama saja 725/100 ditambah, nah ini kita buat menjadi pecahan biasa, sama dengan 11/4. Maka kita samakan penyebutnya, yaitu 100. Ini tetap ya, 4 dikali 25, maka di atas juga dikali 25, yaitu 275. Maka hasilnya adalah 1000/100. Nah, kemudian 25%-nya berarti 25/100 dari beras yang dimiliki, yaitu 1000/100. Nah, itu kan dimasak, itu ketemu 2,5 kg. Maka sisa beras yang dimiliki ibu, yaitu 1000/100 itu sama dengan 10 kg. Berarti 10 kg dikurangi 2,5 kg. Jadi masih memiliki 7,5 kg. Jadi jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 40. Nah, nomor 40 ini anak-anak harus bisa mengkuadratkan maupun mengakarkan. Yang pertama yang A, 18 kuadrat itu artinya 18 dikali 18, yaitu 324. Dibagi akar 144 itu ya, bilangan yang dikalikan dengan bilangan itu sendiri ketemu 144, yaitu 12. Kemudian ditambah akar dari 2809 itu 53. Nah, di sini dibagi dulu baru dijumlahkan, yaitu 27, 324 dibagi 12 ditambah 53. Jawabannya adalah 80. Berarti salah karena di sini pertanyaannya yang hasilnya 180. Kemudian yang B masih sama, 18 kuadrat itu 324 dibagi akar dari 1296 ya, itu adalah 36. Kemudian ditambah akar dari 5041 itu adalah 71. 324 dibagi 36 itu 9 ditambah 71. Jawabannya masih 80. Maka ini juga salah. Kemudian yang C, 18 kuadrat itu 324 dikurangi akar 576 itu 24, kemudian dikali 6.
Ya, jadi yang dikerjakan yang kali dulu. Nah, di sini pengurangan dengan perkalian kan, perkalian yang lebih menang. Dikurangi 24 kali 6 itu 144. Di sini hasilnya 180. Jadi ini jawabannya. Dan untuk lebih memperkuat kita cek yang D. 324 dikurangi akar dari 2304 itu 48, kemudian ditambah akar 16 itu 4. Nah, ini dikurangi terlebih dahulu, kemudian dijumlahkan, ketemulah 280. Maka diantara ABCD ini yang tepat sesuai pertanyaan yang hasilnya 180 adalah yang C. Nomor 41 diketahui perbandingan umur Ahmad dan ayahnya yaitu 2:5. Jika umur ayah 60 tahun, maka jumlah umur mereka berarti anak-anak harus tahu umur daripada Ahmad, bisa atau langsung menggunakan perbandingan yang menyatakan jumlah. Ketika anak-anak mengerjakan seperti ini, nomor 41 yaitu Ahmad berbanding dengan ayah sama dengan 2:5. Ini Ahmad kita misalkan X, ayah umurnya 60 tahun. Maka kalau dibuat menjadi kalimat matematika yaitu 2/5 itu Ahmad berbanding dengan ayah sama dengan Ahmad umurnya yang kita tanyakan, ayah itu 60. Nah, kalau di sini pecahan sama dengan pecahan maka dikali silang. Maka dikali silang 5 dikali X 5X, 6 dikali 2 yaitu 60 dikali 2. Maka X sama dengan 60 dikali 2 dibagi 5. Nah, ini bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 5 yaitu 12. 12 dikali 2 maka ketemu 24. Pertanyaannya adalah jumlah umur mereka. Berarti Ahmad ditambah ayah. Ahmad umurnya 24, ayah umurnya 60 tahun. Maka umur mereka ketika dijumlahkan adalah 84. Maka dari soal nomor 41 jawaban yang paling cocok adalah yang D, yaitu 84. Selanjutnya untuk nomor 42, paman mempunyai 2 kebun salak. Kebun pertama menghasilkan 63,5 kuintal salak dan kebun kedua menghasilkan 75/4 kuintal salak. Setelah diperiksa ternyata 9/10 kuintal salak tersebut busuk. Banyak salak yang tidak busuk adalah, ya berarti yang pertama adalah 63,5 kuintal. Kemudian kebun kedua itu 75/4 kuintal dikurangi yang membusuk 9/10 kuintal. Nah, di sini anak-anak bisa menggunakan penjumlahan dan pengurangan pada pecahan biasa, yaitu 635/10 ditambah 75 kali 4 ditambah 1 itu 1505/4 301/4 dikurangi 9/10. Baru dari sini kita samakan penyebutnya, yaitu 10, 4 dan 10, KPK-nya adalah 20. Berarti ini dikali 2 jadi 1270. Yang 4 biar menjadi 20 berarti dikali 5 menjadi 1505. Kemudian yang 10 biar menjadi 20 dikali 2 yaitu dikurangi 18. Nah, maka kita selesaikan dulu. Yang di depan kita jumlahkan jadi 2775 dikurangi 18 dibagi 20.
Maka hasilnya adalah 2757 per 20. Nah, kita bagi 20, ketemulah 137,85 kuintal. Itu jawaban yang paling cocok untuk nomor 42 adalah yang B. Kemudian selanjutnya untuk nomor 43, sebuah persewaan pesta mempunyai gelas 9 gros, 4 lusin, 5 buah. Dari sejumlah gelas tersebut dipinjamkan sebanyak 7 gros, 8 lusin, 8 buah. Maka banyak gelas yang tidak dipinjamkan. Anak-anak harus tahu di sini 1 gros. Ya, untuk nomor 43 itu berarti 1 gros 144 buah. Kemudian 1 lusin sama dengan 12 buah. Maka persediaannya adalah 9 gros, berarti 9 dikali 144 ditambah 4 lusin, berarti 4 dikali 12 buah ditambah 5. Nah, ini nanti dikurangi, yang disewakan adalah 7 gros, berarti 7 dikali 144 ditambah 8 lusin, itu berarti 8 kali 12 ditambah 8. Nah, itu yang disewakan. Maka kita hitung di sini 9 kali 144 itu sama dengan 1296 ditambah 48 ditambah 5 dikurangi 7 kali 144 adalah 1008 ditambah 8 kali 12 itu 96 ditambah 8. Ini kita jumlahkan ketemu 1349 dikurangi yang ini kita jumlahkan 1112 ya. Maka sisanya adalah 237 buah. Ini yang tidak disewakan. Maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang B. Nomor 44 ya, dimana umur kakek itu 9 windu lebih 3 tahun. Umur ayah 3,5 dasawarsa kurangnya dari umur kakek. Umur bibi 8 tahun lebih muda dari umur ayah. Maka umur bibi berapa? Nah, untuk menjawab nomor 44, anak-anak harus tahu di mana 1 windu sama dengan 8 tahun. Nah, kemudian 1 dasawarsa sama dengan 10 tahun. Maka umur kakek 9 windu, 9 dikali 8 lebih 3 tahun ditambah 3. 9 dikali 8 ditambah 3 jadi umur kakek 75 tahun. Kemudian umur ayah ya 3,5 dasawarsa, berarti 3,5 kali 10 ya 35 tahun lebih muda dari umur kakek. Berarti ayah itu umurnya 75 dikurangi 35, jadi umur ayah 40 tahun. Itu umur ayah. Kemudian umur bibi 8 tahun lebih muda daripada ayah. Maka umur bibi itu ayah dikurangi 8 tahun. Nah, 8 tahun lebih muda. Jadi 40 dikurangi 8. Umur bibi berarti 32 tahun. Maka nomor 44 jawaban yang paling tepat adalah yang C. Selanjutnya nomor 45. Jarak antara Jakarta dan Semarang pada peta 17 cm.
Jakarta sebenarnya jarak sebenarnya ya, ini yang jarak sebenarnya kedua kota itu adalah 340 km. Skalanya nanti ini ada hubungannya dengan mapel IPS juga ya, dimana ini perbandingan pada peta. Nah, kita buat sketsanya di sini Jakarta menuju ke Semarang. Nah, jarak pada peta hanya 17 cm. Kemudian jarak sebenarnya sama dengan 340 km. Berarti kalau mau dijadikan seperti di peta menjadi senti, berarti harus turun 5 tangga. Nah, sama saja 340 kali 10 pangkat 5 cm. Nah, pertanyaannya adalah skala. Skala itu berarti jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Jarak pada peta 17 cm, jarak sebenarnya 340 kali 10 pangkat 5 cm. Itu kalau ditulis 17 per 340 tambahin nolnya 5 itu 2345. Maka kita bagi 17, di sini juga dibagi 17, 1/2 juta. Maka skalanya yang paling benar adalah 1/2 juta. Jawabannya untuk nomor 45 adalah yang A. Itu jarak ya, jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya itu untuk mencari skala atau perbandingan. Nah, untuk nomor 46 yaitu panjang jalan Jenderal Sudirman 18,4 km. Terdapat 2 ruas jalan yang rusak, yaitu ruas pertama 36 hektometer dan ruas kedua rusak 4.600 meter. Panjang jalan yang tidak rusak adalah satuannya meter. Maka untuk menjawab nomor 46 ini, yang pertama ruas jalannya adalah 18,4 km dikurangi 36 hektometer, kemudian dikurangi lagi 4.600 meter. Nah, di sini untuk kilometer dirubah menjadi meter, turun 3 tangga. Nah, berarti ditambah nolnya 2. Dikurangi kalau hektometer menjadi meter itu turun 2 tangga, jadi 3.600 dikurangi lagi 4.600. Nah, ini sama-sama satuannya sudah meter ya. Maka 18.400 dikurangi 3.600 kemudian dikurangi lagi 4.600, hasil akhirnya adalah 10.200 meter. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 46 itu adalah option D. Kemudian nomor 47, Farid mengendarai sepeda motor dari kota P ke kota Q. Ia berangkat dari kota P pada pukul 9. Kecepatan rata-rata sepeda motor Farid adalah 60 km per jam. Jika jarak antara kota P dan kota Q adalah 225 km, ia akan tiba pada pukul. Nah, untuk menjawab nomor 47, pertama kita buat sketsanya ya, dari kota P menuju kota Q. Farid berangkat pukul 09.00. Nah, nanti di sini sampainya pada pukul berapa, jarak yang ditempuh adalah 225 km. Maka untuk menghitung waktu yang dibutuhkan Farid, yaitu 225 km itu dibagi kecepatannya kan 60 km per jam.
Nah, maka waktu yang dibutuhkan adalah sini 2 jam, sisanya 45 menit. Nah, maka dia akan tiba pada berangkat pukul 9.00 ditambah 2:45 menit. Maka dia akan tiba pada pukul 11:45 menit. Yang paling cocok adalah option yang D. Itu pukul 11:45. Kemudian nomor 48, yaitu sebuah bak air mampu menampung air sebanyak 360 liter. Bak itu diisi hingga penuh dengan sebuah pompa air. Jika debit air pada pompa 12 liter per menit, maka waktu yang dibutuhkan adalah, nah, untuk menjawab nomor 48, kapasitas bak air yaitu 360 liter. Kemudian debit pompa ya, itu sama dengan 12 liter per menit. Jadi setiap 1 menit itu 12 liter. Maka kita hitung waktu yang dibutuhkan, berarti 360 liter dibagi 12 liter per menit. Nah, liter ketemu liter hilang ya, maka 360 bagi 12 yaitu ketemu 30 menit. Karena di sini adalah optionnya jam, maka 30 menit itu sama dengan 0,5 jam. Jadi jawaban yang paling cocok adalah option yang A. Yang B, yang A. Selanjutnya untuk nomor 49, yaitu berat sebuah kendaraan dan 2 penumpangnya adalah 3 ton. Berat kendaraan tersebut tanpa penumpang adalah 29 kuintal. Jika berat salah satu penumpang adalah 55 kg, maka selisih berat kedua penumpang tersebut adalah, nah, di sini berarti ada satuannya ton ya, untuk nomor 49 itu 1 ton 1000 kg, 1 kuintal 100 kg. Nah, berat kendaraan dan 2 penumpang ya, berarti kendaraan ditambah 2 penumpang sama dengan 3 ton atau 3000 kg. Ini persamaan 1. Kemudian berat kendaraan tersebut tanpa penumpang, nah, kendaraannya saja tanpa penumpang adalah 29 kuintal. Berarti 29 kali 100, 2900 kilogram. Nah, kemudian berat salah satu penumpang. Nah, salah satu penumpang kita misalkan P1. P1 adalah 55 kilogram. Maka kita bisa mengganti nilai di sini ya, kita naikkan, di mana K ditambah 2P itu 3000. Nah, kendaraannya saja 2900. Nah, 2 penumpangnya penumpang 1. Nah, penumpang 1 itu 55 kg. Ya, kemudian penumpang 2 yang belum tahu, totalnya adalah 3000. Maka ini kita jumlahkan jadi 2955 ditambah penumpang 2 sama dengan 3000. Maka penumpang 2 kita pindah ke sana, lewati sama dengan, itu menjadi pengurangan. Nah, maka berat penumpang 2 adalah 45 kg. Jadi selisih
Untuk P1 dikurangi P2, nah penumpang 1 dengan penumpang 2 yaitu 50 dikurangi 55 dikurangi 45 yaitu 10 kilogram. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Itu selisihnya.